Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Abrar Prasojo dari kelas Kimia Material 2. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang degradasi polimer dan bagaimana cara memahami proses degradasi polimer dan kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama-tama ada definisi degradasi polimer. Apa sih degradasi polimer itu? Degradasi polimer adalah proses pemecahan atau perubahan kimia dalam struktur molekuler polimer yang mengakibatkan penurunan sifat fisik dan kimianya. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk panas, cahaya, oksigen, atau reaksi kimia. Degradasi polimer dapat mengakibatkan perubahan warna, kehilangan kekuatan, dan penurunan kinerja material polimer tersebut. Proses degradasi ini dapat terjadi secara alami seiring waktu atau disengaja dalam aplikasi tertentu, seperti daur ulang polimer. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi polimer. Yang pertama adalah suhu. Suhu tinggi dapat mempercepat degradasi polimer karena meningkatkan energi molekuler dan kecepatan reaksi kimia. Sebaliknya, suhu rendah dapat memperlambat proses degradasi. Yang kedua adalah cahaya. Paparan sinar ultraviolet dari matahari atau sumber cahaya buatan dapat menyebabkan degradasi polimer, terutama pada polimer yang tidak tahan terhadap UV. Yang ketiga adalah oksigen. Oksigen dalam udara dapat memicu oksidasi polimer yang mengakibatkan degradasi. Polimer yang rentan terhadap oksidasi seringkali memerlukan perlindungan tambahan. Yang keempat adalah kelembaban. Kelembaban dapat memengaruhi degradasi beberapa jenis polimer, terutama yang mengandung ikatan kimia yang rentan terhadap hidrolisis. Yang kelima adalah waktu. Semakin lama polimer terpapar faktor-faktor degradasi, semakin besar kemungkinan terjadinya degradasi. Yang keenam adalah pH lingkungan. Polimer dapat mengalami degradasi jika terpapar oleh lingkungan dengan pH ekstrim atau reagen kimia tertentu. Yang ketujuh adalah beban mekanis. Stres mekanis atau beban fisik pada polimer juga dapat menyebabkan degradasi struktur polimer, terutama pada polimer yang digunakan dalam aplikasi berat. Yang kedelapan adalah aditif. Penggunaan aditif tertentu dalam formulasi polimer dapat memengaruhi tingkat degradasi. Beberapa aditif bertujuan untuk melindungi polimer dari degradasi. Yang kesembilan adalah radiasi. Paparan radiasi ionisasi seperti radiasi gamma atau sinar X dapat menyebabkan degradasi polimer. Yang ke-10 adalah reaksi kimia. Reaksi kimia dengan zat kimia tertentu seperti asam basa atau bahan kimia lain dapat mengakibatkan degradasi polimer. Pemahaman faktor-faktor ini penting dalam perancangan material polimer dan penggunaan yang tepat untuk meminimalkan degradasi dan memperpanjang umur pakai material tersebut. Selanjutnya adalah polimer yang terbiasa terdegradasi. Yang pertama adalah polietilena. PE adalah jenis polimer plastik yang umum digunakan, tetapi dapat mengalami degradasi oleh panas, cahaya UV, oksigen, dan radiasi. Yang kedua adalah polipropilena atau PP. Adalah polimer plastik lain yang dapat terdegradasi oleh faktor-faktor seperti suhu tinggi, cahaya UV, dan oksigen. Yang ketiga adalah polivinil klorida atau PVC. Adalah plastik yang dapat mengalami degradasi oleh panas, cahaya UV, dan zat kimia tertentu. Yang keempat adalah polyethylene tereftalat atau PET, yang banyak digunakan dalam botol plastik dapat terdegradasi oleh cahaya UV dan panas. Yang kelima adalah polistirena atau PS. Polistirena dapat mengalami degradasi oleh cahaya UV, terutama jenis polistirena yang tidak tahan terhadap UV. Yang keenam adalah polietilena rendah berat molekul atau LDPE dan polietilena tinggi berat molekul atau HDPE. LDPE dan HDPE dapat terdegradasi oleh panas, cahaya UV, dan oksigen. Yang ketujuh adalah poliamida atau nilon. Poliamida seperti nilon dapat terdegradasi oleh panas, kelembaban, dan zat kimia tertentu. Yang kedelapan adalah poliuretan atau poliuretan adalah polimer yang dapat mengalami degradasi oleh panas, cahaya UV, dan ozon. Yang kesembilan adalah polikarbonat. Polikarbonat dapat terdegradasi oleh cahaya UV dan panas.
Perlu diingat bahwa faktor degradasi ini dapat berinteraksi satu sama lain, dan jenis polimer yang digunakan dalam suatu aplikasi harus dipilih dengan cermat sesuai dengan lingkungan dan kondisi penggunaan untuk menghindari degradasi yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah manfaat degradasi polimer. Yang pertama adalah peningkatan umur pakai. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi degradasi polimer memungkinkan pengembangan dan pemilihan bahan yang tahan terhadap lingkungan dan aplikasi tertentu. Ini dapat membantu meningkatkan umur pakai produk yang menggunakan polimer. Yang kedua adalah keamanan. Beberapa produk polimer seperti wadah makanan atau perangkat medis harus mempertahankan integritas mereka untuk menjaga keamanan pengguna. Pemahaman degradasi membantu memastikan produk tersebut aman digunakan. Yang ketiga adalah kualitas produk. Produk yang terbuat dari polimer dengan sifat fisik dan kimia yang stabil cenderung memiliki kualitas yang lebih baik. Pemahaman degradasi membantu menjaga kualitas produk. Yang keempat adalah efisiensi energi. Dalam beberapa aplikasi, degradasi polimer dapat mengurangi efisiensi, misalnya dalam panel surya atau peralatan listrik. Pemahaman degradasi membantu meningkatkan efisiensi energi. Yang kelima adalah lingkungan. Polimer yang terdegradasi dapat menciptakan limbah yang berdampak negatif pada lingkungan. Pemahaman ini membantu dalam mendaur ulang dan pengelolaan polimer secara bertanggung jawab. Yang keenam adalah keandalan struktural. Pemahaman degradasi penting dalam aplikasi di mana polimer digunakan untuk membangun struktur yang harus bertahan lama, seperti dalam konstruksi. Yang ketujuh adalah ekonomi. Menghindari degradasi dan pemilihan polimer yang tepat dapat mengurangi biaya penggantian dan perawatan produk, serta meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedelapan adalah penelitian dan pengembangan. Memahami degradasi polimer menjadi dasar untuk penelitian dan pengembangan bahan polimer yang lebih tahan lama, inovatif, dan berkinerja tinggi. Dengan pemahaman yang baik tentang degradasi material polimer, produsen, insinyur, ilmuwan, dan pengguna dapat merancang produk yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih ramah lingkungan. Berikutnya adalah aplikasi degradasi polimer dalam kehidupan sehari-hari. Degradasi polimer memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dihasilkan secara sengaja maupun yang terjadi secara alami. Beberapa contoh aplikasi degradasi polimer dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, daur ulang plastik. Degradasi polimer dapat digunakan dalam proses daur ulang plastik. Dalam daur ulang mekanik, plastik dipanaskan, dicacah, dan dicetak ulang untuk digunakan kembali. Proses ini melibatkan degradasi polimer yang dikontrol untuk memproses plastik bekas menjadi produk baru. Yang kedua adalah kemasan terurai. Kemasan yang dirancang untuk terurai atau terdegradasi dengan cepat di lingkungan adalah contoh lain. Beberapa kantong belanja atau peralatan makan sekali pakai dirancang untuk terdegradasi dengan cepat agar mengurangi sampah plastik. Yang ketiga adalah materi biodegradable. Polimer biodegradable yang mengalami degradasi alami oleh mikroorganisme dalam tanah atau air digunakan dalam produk seperti kantong belanja, peralatan makan, dan alas makanan. Yang keempat adalah pembungkus makanan. Terdegradasi pembungkus makanan yang dapat digunakan untuk membungkus makanan segar seperti sayuran untuk memperpanjang umur simpan dan mengurangi limbah. Yang kelima adalah material medis terdegradasi. Beberapa perangkat medis seperti jahitan dan penutup jaringan dibuat dari polimer yang akan terdegradasi dalam tubuh seiring berjalannya waktu, sehingga tidak perlu diangkat setelah pemulihan pasien. Yang keenam adalah alat cepat hilang. Dalam aplikasi teknik dan industri, alat atau model yang dicetak dalam polimer yang dapat terdegradasi digunakan untuk pembuatan cetakan yang tidak memerlukan pelepasan yang rumit. Yang ketujuh adalah lendir kertas, pelindung kertas untuk perlengkapan kantor atau pembungkus makanan cepat saji yang terbuat dari polimer terdegradasi digunakan untuk menggantikan laminasi plastik. Yang kedelapan adalah plat nomor berkala. Plat nomor kendaraan yang terbuat dari polimer yang dapat terdegradasi digunakan dalam beberapa wilayah untuk mengurangi limbah. Aplikasi ini menunjukkan bahwa pemahaman degradasi polimer dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan dan memiliki manfaat di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.